Oke, selamat malam teman-teman Industri Relation Talk. Jumpa lagi dengan saya Isnan di Industri Relation Talk atau IR Talk. Seperti biasa, kita akan diskusi sharing tentang hubungan industrial atau industry relation, karena industry relation itu penting dan perlu. Oke, berhubung kita masih dalam suasana penanggulangan pandemi COVID-19, seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, IALTOK akan coba membahas secara detail tentang penanggulangan COVID-19 dari perspektif hubungan industrial. Kemarin sudah ada beberapa diskusi dari beberapa industri relation analis, pelaku industri relation. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Mas Faisal, nanti bisa perkenalkan dirinya sendiri supaya lebih lengkap. Beliau ini sekarang adalah peneliti analis hubungan industrial di satu lembaga pemerintah. Nah, menarik nih. Kita bisa melihat, mengkaji tentang hubungan industrial dikaitkan dengan pandemi COVID-19 dari sudut pandang seorang peneliti yang kami harap atau pastinya harusnya objektif. Gitu ya. Sambil beliau juga nanti sharing sedikit, kasih bocor-bocor ke kita bagaimana sih perkembangan kebijakan atau regulasi yang terkait dengan hal ini. Gitu ya. Oke, monggo. Bang Faisal, perkenalkan diri Bang. Oke kawan-kawan semua, perkenalkan saya Faisal. Saya salah satu analis penelitian hubungan industrial di salah satu lembaga pemerintah. Dan juga kebetulan saya bersama kawan-kawan menjadi volunteer di Ruang Naker. Juga kemarin kita membuat gerakan sosial, ada belajar.ir.id, ada Industrial Relation Talk tentunya, kemudian juga ada Ruang Naker. Kita coba ingin berbagi. Kalau yang lain mampu mungkin berbagi harta, kalau kita masih berbagi ilmu. Kita bagi ilmu, memberikan layanan konsultasi gratis buat masyarakat yang terkena dampak pandemi dari COVID-19 ini, Pak. Jadi kita sama-sama, kita gotong royong, kita membahu-membahu sesuai dengan kegiatan kita masing-masing. Kita coba berbagi dengan masyarakat, pekerja Indonesia maupun pengusaha. Oke, luar biasa. Program kita namanya Tebar Kabar Baik. Sampai bareng-bareng begitu kompaknya kita. Teman-teman yang mungkin mau diskusi, mau konsultasi, bisa langsung ke situ ya Bang. Boleh. Ya? Bisa langsung komunikasi ke situ. Nanti kita kasih informasinya di ujung acara, sengaja nggak di awal, biar sampai selesai. Teman-teman bisa lihat cara menyeluruh, bagaimana mekanismenya, caranya, kotak pesannya siapa. Nanti kita kasih info di ujung ya Bang ya. Boleh. Oke, kita lanjut Bang ke topik kita di kesempatan kali ini. Abang, boleh bantu kita Bang, terutama saya dan teman-teman yang praktisi industrial atau human research. Kira-kira Bang, bagaimana kemudian Abang melihat kondisi pandemi saat ini dikaitkan dengan hubungan industrial? Karena kalau kita lihat fakta yang ada ya Bang ya, kemarin kalau nggak salah baru keluar tuh ya LKS ya, KS Tripartite yang membahas tentang pandemi ini juga. Abang bisa sharing ke kita tuh, karena saya yakin Abang pasti punya informasinya tuh. Nah ini jarang-jarang teman-teman, nggak semua bisa dapat informasi seperti ini. Oke, kalau kita berbicara dampak dari pandemi COVID-19 ini, tentu membawa dampak bukan dari seluruh lini kehidupan kita. Salah satunya juga berdampak pada sisi ketenaga kerjaan. Kalau kita lihat dampak dari sisi ketenaga kerjaan, yang pertama adalah terkait dengan upah pekerja. Jadi bukan hanya sekedar upah, jadi adalah dampaknya adalah bagaimana kelangsungan kemampuan perusahaan dia untuk membayarkan atau melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja. Salah satunya adalah upah. Kemudian yang kedua, terkait upah mungkin banyak perspektif orang yang akan berpendapat apakah wajib apa segala macam. Tentu kalau dari pemerintah menyatakan bahwa kalau ketika berbicara upah, maka upah tetap wajib untuk dibayar selama pekerja dirumahkan. Nah, mengenai untuk besarannya, karena kan pasti dengan keadaan seperti ini tentu membawa kesulitan ekonomi bagi perusahaan. Nah, di dalam surat edaran dari Ibu Menteri Tenagakerjaan menyampaikan yang pertama kalau bisa dibayar penuh. Kalau bisa. Yang kedua, dalam hal misalnya pengusaha mengalami kesulitan, maka kesulitan tersebut hendaknya kemudian dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja maupun serikat pekerja di perusahaan, saling terbuka bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Nah itu kemudian dirundingkan, kemudian disepakati. Itu terkait dengan kemudian upah. Kemudian permasalahan yang akan muncul kemudian adalah kalau kita lihat bahwa beberapa hari ke depan kita sudah memasuki bulan Ramadan.
Kemudian juga ketika Ramadan nanti akan berbicara mengenai hari raya, Ya. di mana di dalam hari raya ada kebijakan bahwa ada aturan bahwa terkait bahwa perusahaan wajib untuk membayarkan tunjangan hari raya keagamaan. Oke. Nah, karena mayoritas penduduk Indonesia Iya. adalah Muslim, sehingga jumlahnya ini akan sangat besar. Nah, kemudian bagaimana? Tentu kesulitan nih bagi pengusaha. Jangankan bayar THR, bayar upah aja dia belum tahu bisa mampu untuk berapa bulan ke depan. Nah, bagaimana dengan THR? Tentu ketika berita bicara aturan THR bahwa THR tetap wajib untuk dibayarkan oleh pengusaha. Oke. Nah, dalam hal kemudian sama pengusaha mengalami kesulitan untuk membayar THR, maka langkah yang harus ditempuh adalah pertama dirundingkan dengan pengusaha dengan serikat pekerja maupun pekerja yang ada di dalam perusahaan. Ada beberapa alternatif untuk THR ini. Misalnya yang pertama adalah kalau pengusaha tidak sanggup membayar secara langsung sekaligus, mekanismenya mungkin bisa disepakati dengan dicicil. Oh, bisa ya? Bisa dicicil. Artinya tergantung kesepakatan. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah jatuh waktu temponya untuk membayar, tapi kesulitan, pengusaha tetap mengalami kesulitan, maka bisa juga dicapai alternatif lainnya, misalnya dengan ditunda atau ditangguhkan atau tetap menjadi utang bagi pengusaha nanti ketika kondisi pulih kemudian dibayarkan. Yang penting intinya adalah sepakat antara pengusaha dengan pekerja. Artinya apa? Bahwa pengusaha dan kawan-kawan pekerja, kawan-kawan serikat pekerja harus memahami kondisi ini, bahwa pengusaha nggak mau kok kondisi seperti ini. Ya, siapa yang mau, Bang? Ya, kawan-kawan pekerja juga nggak mau. Betul. Ya kan, juga nggak mau mengalami kondisi seperti ini. Tapi ini adalah kesulitan, merupakan kondisi yang dalam tanda kutip keadaan memaksa, forma, atau mungkin bisa disebut keadaan kahar atau keadaan force majeure apa segala macam. Memang kalau kita mau secara kaku menerapkan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, tentu akan sulit. Oke. Yang ketiga adalah dampaknya adalah ini bisa, kalau ini berlangsung lama, jangan berlangsung lama, bahkan dengan kondisi dirumahkan ini, kemudian ini juga bisa berujung akhirnya menuju ke PHK. Kalau kita lihat, kalau berdasarkan data yang dirilis oleh Ditjen PHI dan Jamsos tanggal 7 April yang lalu, bahwa untuk saat ini pekerja yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 itu kurang lebih jumlahnya secara keseluruhan 1.010.057 pekerja dari 39.977 perusahaan. Itu untuk sektor formal. Kemudian kalau kita lihat dampaknya yang lebih masif lagi, kemudian semua dirumahkan. Banyak mayoritas perusahaan merumahkan pekerjanya. Kita lihat jumlah pekerja yang dirumahkan kurang lebih ada 873.090 orang pekerja. Dari kurang lebih 17.224 perusahaan. Itu yang baru dirumahkan, Bang. Belum lagi kalau kemudian kita lihat yang dampak ini kemudian perusahaan melakukan PHK. Perusahaan yang sudah melakukan pekerja yang terkena PHK kurang lebih 137.489 pekerja Per 7 April. per 7 April. Itu kurang lebih dari 2.257 perusahaan. Oke. Jadi jumlahnya memang sangat besar. Dampaknya ini dirumahkan, kemudian juga bisa ujungnya yang paling terpahit PHK. Oke, Bang, tentu kalau bicara PHK semua hindarkan PHK, Bang ya. Betul kan ya? Wajib gitu. Perusahaan pun sulit ketika PHK orang, ketika kondisi membaik, meng-hire orang juga nggak mudah kan gitu ya. Iya, betul. Sisi pekerja tentu juga jadi catatan. Ketika berakhir hubungan kerjanya berakhir jaminan kehidupannya tanda kutip. Ya kan begitu ya. Nah, Bang, yang menarik begini, kalau kita lihat sekarang itu ada beberapa teman-teman organisasi serikat pekerja yang kemudian berpendapat bahwasanya bolehlah dirumahkan, tapi gaji dibayar full tetap. Itu boya pengusaha kemudian mengurangi itu ya profitnya yang didapat bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya kan gitu ya. Nah, bagaimana Bang menyikapi hal ini? Ini menarik nih, Bang. Oke, kalau kita berbicara PHK, tentu kita semua undang-undang ketenaga kerjaan mengamanatkan bahwa seluruh pihak, baik itu pemerintah, pekerja maupun pengusaha, menghindarkan jangan sampai terjadi namanya PHK. Oke. Jadi PHK merupakan jalan yang paling akhir yang bisa ditempuh oleh para pihak apabila sudah terpaksa baru kita PHK. Tapi kalau memang masih bisa, ya udahlah. Ini kita sama-sama gotong royong pandemi 19 ini seperti apa. Nah, beberapa langkah-langkah pencegahan sebelum kita melakukan PHK antara lain kalau kita lihat di surat edaran Menteri nomor 907/2004, kemudian juga SN 643 tahun 2005, ada beberapa langkah-langkah pencegahan PHK antara lain yang pertama adalah mengurangi gaji dan fasilitas untuk pekerja tingkat atas, level direktur, level manajer dikurangin dulu lah. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah mengurangi shift pekerjanya dikurangin. Yang ketiga misalnya adalah
dia meniadakan kerja lembur. Kerja lembur dihilangin, kemudian mengurangi hari kerja, mengurangi jam kerja, kemudian merumahkan atau meliburkan, kemudian tidak memperpanjang pekerja PKWT yang sesuai ketentuan yang berakhir masanya, kemudian juga misalnya memberikan pensiun bagi yang memang sudah memenuhi memenuhi waktu untuk pensiun. Nah, kalau kita lihat itu yang harus dicegah. Kemudian kalau kita lihat dengan keadaan seperti ini, apa sih harus dilakukan antara pekerja dengan pengusaha? Hubungan industrial di Indonesia berbeda dengan hubungan industrial di negara-negara lain. Apa tuh? Hubungan industrial di Indonesia adalah hubungan industrial kita adalah berlandaskan Pancasila. Di mana di dalam hubungan industrial kita dijiwai oleh sila-sila yang ada di dalam kandungan Pancasila. Sehingga di dalam konsep hubungan industrial Pancasila, antara pekerja dengan pengusaha tidak dalam kondisi berhadap-hadapan. Tapi adalah kita di dalam kondisi saling bermitra, saling membutuhkan. Jadi ketika di dalam kondisi seperti ini, mari kita terapkan prinsip hubungan industrial, bahwa prinsip kemitraan. Yang pertama adalah kita mitra di dalam produksi, bahwa pekerja pengusaha merupakan mitra untuk bisa bagaimana menjaga kelangsungan produktif di perusahaan, operasional perusahaan bisa terus berjalan. Yang kedua adalah tanggung jawab di dalam keuntungan. Kalau ada keuntungan, pekerja juga bisa menikmati karena keuntungan itu juga merupakan bagian ada keringat dari pekerja di dalamnya. Dan yang ketiga ini adalah tanggung jawab. Kemitraan dalam bertanggung jawab. Ketika di dalam pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pengusaha, tapi juga menjadi tanggung jawab dari pekerja. Kita sama-sama memiliki tanggung jawab. Kita sama-sama di dalam berunding, kita harus saling pertama komunikasi secara baik. Kalau ada masalah semuanya dibicarakan. Itu komunikasi yang pertama. Kenapa? Karena mau pekerja maupun pengusaha kalau punya itikat baik tidak dikomunikasikan, maka tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu kebatinan yang bisa tahu membaca persepsi orang tentang hal tersebut. Masuk terakhir nih, Pak. Ini kasih clue ke kita, Pak. Boleh. Kan pemerintah sekarang ini mau ngeluarin kartu prakerja ya. Gimana pendapat terakhir itu, Pak? Salah satu mungkin ini kan jadi salah satu penolong gitu ya. Salah satu stimulan yang akan diberikan pemerintah bagi pekerja yang terkena dampak PHK akibat pandemi COVID-19 ini ya. Unpaid leave enggak ya? Unpaid leave juga itu sedang didata juga. Jadi kita ingin melihat datanya seperti apa. Itu bahwa pekerja nanti diberikan stimulan untuk bisa mendapatkan kartu prakerja. Harapannya apa ketika dia mendapatkan kartu kerja, ketika sambil menunggu pekerjaan yang sedang akan datang, pekerja terus mengembangkan kompetensi dirinya. Karena di dalam kartu pekerja tersebut, pekerja diminta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi pekerja. Harapannya itu adalah stimulan yang bisa membantu kawan-kawan pekerja yang terkena dampak PHK akibat pandemi COVID-19. Catat teman-teman. Jadi begini, kalau pendapat saya, Pak, pribadi nih, Pak. Boleh. Artinya ini tidak hanya bicara soal pengusaha dan pekerja, tapi pemerintah juga harus hadir. Pengusaha harus hadir. Gitu ya. Jangan kemudian hanya mengeluarkan SE tapi nggak ada solusi. Mudah-mudahan stimulan ini bisa real dan cepat dilaksanakan. Itu Bang ya. Tentu mudah-mudahan ya Bang ya. Tentu pemerintah tidak akan tinggal diam di dalam menyikapi kondisi seperti ini. Pemerintah juga terus bekerja, terus melakukan pendataan agar kenapa data itu sangat penting, agar pemberian stimulan kartu prakerja itu benar-benar tepat sasaran bagi para pekerja yang terkena dampak dan benar-benar membutuhkan. Jadi pada intinya negara akan terus hadir di dalam kondisi apapun. Siap. Luar biasa. Ini saya pikir materinya padat sekali teman-teman, singkat, tapi saya pikir bisa kemudian menjadi penambah wawasan yang luar biasa buat kita. Ada beberapa informasi yang tadi kita coba cerna, mulai dari dampak yang kemudian bisa timbul gitu ya, sampai langkah-langkah efektif apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak ini menjadi lebih meluas, artinya dampak negatifnya. Dan terakhir ternyata tadi dikasih informasi juga tuh, ternyata pemerintah juga nggak tinggal diam. Kita berharap pemerintah akan bisa lebih hadir secara lebih real, gitu ya. Mari kita sama-sama kita gotong. Ini momen ya, Pak. Momentum buat kita bangkit bersama. Siap. Oke teman-teman, sebelum saya tutup di kesempatan kali ini, jangan lupa tadi janji saya di awal, kita punya program tebar kabar baik. Teman-teman bisa diskusi secara langsung terkait dengan konsultasi tenaga kerjaan free. Gratis gitu Bang. Cukup bayar dengan doa aja. Semoga yang memberikan informasi
mendapat pahala yang maksimal. Itu aja teman-teman ya. Yaltok ikut serta, belajar.id ikut serta, ruang naker ikut serta, monggo silakan. Nanti saya kasih informasinya, ada pamfletnya di akhir segmen kita. Mungkin itu aja Bang Faisal, thank you udah bisa hadir sharing ke kita. Kedepannya kita doakan semoga Bang Faisal sehat selalu dan bisa hadir di Yaltok selanjutnya. Oke teman-teman, cukup sekian, selamat siang. Bye. Sampai jumpa.